Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di depan stasiun baru, stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai. Pekerjaan pembangunan LRT Jakarta fase 1B sarana dan prasarananya akan segera selesai. Nanti pada tanggal 26 Agustus rencananya akan diresmikan oleh Bapak Presiden, kemudian dapat mulai beroperasi, memperlancar, memudahkan mobilitas masyarakat dari Jakarta Utara langsung menuju ke pusat kota Jakarta dan ke arah Jakarta Selatan. Ini adalah salah satu akses menuju ke stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai. Akses ini kalau kita perhatikan adalah akses utama berupa eskalator dan juga lift. Ada plaza di bagian depannya. Tadinya ini adalah pertigaan lampu merah yang menghubungkan Jalan Minangkabau dengan Jalan Sultan Agung. Selain eskalator dan lift, untuk stasiun ini juga memiliki akses yang diintegrasikan dengan halte Transjakarta Manggarai dan Terminal Manggarai, serta yang penting lagi adalah stasiun KAI Manggarai. Nanti kita akan lihat ke depan bagaimana interkoneksinya. Anak tangga yang kita lihat di sini ada dua ya. Namun anak tangga ini adalah anak tangga darurat yang nantinya bisa dipergunakan oleh masyarakat pada keadaan emergensi. Untuk memastikan segala sesuatunya, Pak Gubernur DKI Jakarta, Pak Pramono Anung telah mengunjungi pekerjaan ini beberapa hari lalu. Inilah yang menghubungkan tiga kota utama Jakarta, di utara, Kelapa Gading, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Saya mau lihat toiletnya ya. Yang penting dijaga bersih ya. Pemandangannya terus terang jauh lebih bagus ini loh. Ini benar-benar merubah wajah Jakarta loh. Bagus, bagus. Tapi kabel-kabelnya dirapiin ya. Yang ini mesti jangan nanggung-nanggung, dibuat bagus lah. Siapa Pak? Inilah yang menghubungkan tiga kota utama Jakarta, yaitu mulai dari utara, Kelapa Gading, kemudian Jakarta Timur, dan sekarang kita berada di Jakarta Selatan. Nanti kalau kemudian kita sambungkan sampai Duku Atas, 4 kota. Jadi Jakarta Utara, Timur, Selatan, dan Jakarta Pusat. Saya sungguh berharap bisa diresmikan pada bulan Agustus karena memang sudah siap. Semua tarif dalam rangka peringatan 17 Agustus adalah Rp8. Sejak pertama kali dilangsungkan groundbreaking pada akhir 2023, maka secara keseluruhan proyek dari pembangunan LRT Jakarta fase 1B itu memakan waktu hampir 3 tahun dan dengan anggaran 5,5 triliun bersumber dari APBD DKI Jakarta. Nah, fungsinya memang mengemban misi yang cukup besar, yaitu menyambungkan koridor utara timur ya, kemudian sampai ke pusat kota Jakarta dan juga Jakarta Selatan. Dengan dibukanya rute sepanjang 6,4 km tambahan ini dari Velodrome sampai ke arah Manggarai, maka total lintasan yang beroperasi dari Kelapa Gading sampai ke Manggarai adalah 12,2 km melewati 11 stasiun. Kemudian waktu tempuh dari Kelapa Gading sampai ke pusat kota yaitu di kawasan Manggarai, mudah-mudahan nanti juga langsung ke arah Duku Atas dilanjutkan adalah 28 menit atau kurang dari setengah jam. Baik, langsung saja kita akan lihat lebih detail untuk akses-akses yang ada di stasiun LRT Manggarai yang sudah mulai kelihatan progres dan juga mungkin akan segera selesai. Termasuk yang pertama adalah akses eskalator. Di sini eskalatornya tinggal dilanjutkan untuk pemasangan dinding-dinding kaca ya. Lalu untuk akses lift, di sini sudah ada lift, tinggal mungkin dioperasikan saja karena lift sudah terpasang dan mungkin juga sudah diuji coba ya. Stasiun Manggarai adalah stasiun paling akhir saat ini. Secara lokasi sebenarnya stasiun ini sudah digeser posisinya dari arah barat ataupun ke arah Pasar Rumput tadinya ke area bagian tengah di ujung Jalan Minangkabau dan juga Jalan Sultan Agung.
Nah, ujung Jalan Minangkabau tadi disulap seperti ini menjadi plaza yang lebih rapi ya. Mudah-mudahan ini terjaga ke depannya karena merupakan fasilitas publik. Ada hal menarik yang kita lihat yaitu kabel udara. Kabel-kabel ini tadinya berseliweran namun saat ini kita lihat rapi di ikat-ikat ya, kemudian disusun-susun dari atas sampai ke bawah. Itu lebih menarik daripada memang kabel udara ini ada yang menjuntai sampai ke area plaza. Lanjut, di samping area plaza ini ditambahkan area terbuka hijau berupa taman. Nah, akses anak tangga seperti yang kita lihat ya, kita akan menuju ke sisi barat. Salah satunya akses anak tangga yang disiapkan untuk emergency exit ya. Selain itu, anak tangga yang di depan sana itu juga dipakai untuk maintenance pemeliharaan dari jalur LRT Jakarta yang ada. Jadi para pekerja yang akan melakukan maintenance itu menggunakan anak tangga yang disiapkan di sisi ujung. Bangunan ataupun struktur dari stasiun LRT Jakarta Manggarai ini, kalau kita perhatikan dinding dan lainnya ornamen, semuanya sudah selesai. Lokasinya berada di mana persis juga dibelokkan ke arah Jalan Sultan Agung menuju ke Duku Atas atau ke arah Pasar Rumput. Di sini memang banyak toko-toko ya yang menjual barang-barang second ataupun barang-barang bekas. Langsung saja kita beberapa pertanyaan dari netizen dan juga sahabat On-Road Indonesia tentang kondisi stasiun Manggarai dan lokasinya. Yang pertama, apakah lampu merah dari ujung Jalan Minangkabau yang ada sebelumnya akan dikembalikan seperti semula? Arus lalu lintasnya misal dari arah Duku Atas akan menuju ke arah Saharjo, bisa langsung ke kanan seperti yang pernah ada. Sepertinya tidak akan bisa karena untuk arus lalu lintas di sini dari model desain plazanya itu sudah mengarahkan lalu lintas dari Jalan Minangkabau itu terbagi dua ya, ada dua sisi yang ada dua kalinya, ada di sisi timur dan ada di sisi barat. Untuk yang sisi timur itu langsung dibelokkan menuju ke halte Transjakarta Manggarai, Terminal Manggarai, Pasaraya. Sedangkan sisi barat itu langsung dibelokkan ke arah Pasar Rumput dan juga Duku Atas. Nah, bagaimana kalau dari Jalan Minangkabau ingin menuju ke arah Matraman, itu tinggal langsung ambil jalan yang sisi barat ya. Cukup tinggi memang anak tangga emergency ini, namun hanya dipakai oleh para pekerja. Tenang. Kita akan menyeberang ke area pinggir Kali Ciliwung. Nah, sebelum ke sana ada pertanyaan berikutnya. Bagaimana integrasi dari stasiun ini dengan halte Transjakarta Manggarai dan berapakah jaraknya sampai ke stasiun KAI Manggarai? Ya, secara integrasi saat ini sedang ada pekerjaan pembangunan Skywalk ataupun Skybridge. Kita akan lihat di depan sana. Jarak dari stasiun ini sampai ke stasiun KAI Manggarai itu adalah 300 sampai 350 meter. Ya, kalau tadinya agak mundur ke arah barat stasiunnya di desain awal, maka jaraknya akan lebih jauh. Satu hal yang penting ya yang kita perhatikan di sini adalah kondisi Kali Ciliwung yang berada di samping stasiun Manggarai. Di sini cukup banyak sampah di pinggir kali. Nah, sampah-sampah ini dibuang ataupun juga ditaruh oleh oknum-oknum masyarakat yang ada di sekitar sana untuk ya mungkin mereka berpikir bahwasannya dengan membuang sampah ke dalam kali maka masalahnya selesai. Namun itu akan menimbulkan masalah baru bagi para petugas dan juga masyarakat itu sendiri apabila sampah-sampah membuat air tersendat, tersumbat dan akhirnya banjir, berdampak lebih banyak bagi masyarakat. Pertanyaan berikutnya, kenapa tidak diintegrasikan di dalam stasiun KAI Manggarai saja, stasiun LRT Jakarta ini? Nah, ini hanya pendapat kami ya. Karena kalau stasiun ini berada di dalam stasiun KAI Manggarai, maka untuk jalurnya itu tidak bisa lebih leluasa ya pergerakan keretanya kalau dari arah Jalan Tambak, kecuali keretanya datang dari arah Matraman Baru lalu masuk ke dalam area stasiun Manggarai memiliki jalur sendiri dan terus ke arah Jalan Sultan Agung di Pasar Rumput. Mungkin itu lebih masuk akal ya.
ataupun lebih leluasa keretanya. Kalau dari arah Jalan Tambak, maka kereta akan masuk ke stasiun lalu keluar lagi. Ini mirip dengan kereta bandara, misalnya masuk ke stasiun Duri lalu keluar menuju ke arah bandara. Pertanyaan berikutnya lagi, kenapa halte Transjakarta tidak dibuat saja di bawah dari stasiun LRT Jakarta Manggarai ini? Secara manajemen pengelolaan kemudian juga anggaran, ternyata memang halte Transjakarta dikelola oleh Transjakarta BUMD di bawah pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang berbeda dengan Jakpro misalnya selaku pelaksana dari pekerjaan pembangunan LRT Jakarta fase 1B bersama stakeholder lainnya. Jadi mungkin ini adalah anggarannya berbeda, pengelolaannya berbeda, kebijakannya juga berbeda. Baik, ini adalah salah satu jembatan yang menghubungkan kawasan Jalan Minangkabau, Pasar Rumput, dan juga Jalan Sultan Agung ke arah perumahan ataupun hunian warga yang ada di seberang Kali Ciliwung. Jembatan ini sebenarnya cukup ikonik kalau kita lihat dari bagian atas. Nah, di bawahnya ini adalah aliran Kali Ciliwung yang tadi kita lihat dari samping. Di bagian pinggir ini ada sedimentasi dan juga sampah-sampah yang masih kita lihat. Mudah-mudahan ini masuk dalam program revitalisasi Kali Ciliwung mulai dari arah Manggarai sampai ke arah Duku Atas. Yang kita lihat di kawasan Duku Atas itu sudah cukup rapi, sudah banyak area-area yang makin lapang ya, di bagian pinggirnya taman-taman yang makin baik, dan sampahnya juga tidak ada ya. Tinggal di bagian area ini. Turun dari jembatan kita akan menuju ke arah interkoneksi. Itu tadi salah satu pertanyaan dari sahabat-sahabat Ondroid Indonesia. Bagaimana interkoneksi antara stasiun ini dengan halte Transjakarta, Terminal Manggarai, dan juga stasiun KAI. Sebelum kita sampai di sana, ini adalah area pinggir jalan yang juga ya kalau bisa direvitalisasi berupa trotoar yang menghubungkan masyarakat, misal di seberang kali untuk menuju ke area plaza ya, area stasiun, atau menuju ke halte Transjakarta Manggarai. Sementara baru dicor ya, yang kita lihat. Dan pagar yang ada di sini ini masih berupa pagar lama, kalau bisa dicat ya lebih baik tentunya. Area di belakang pagar ini juga yang kita lihat banyak tanaman-tanaman liar serta mungkin tadi sampah-sampah. Perlu sekali edukasi lanjutan untuk masyarakat ya, agar tetap menjaga kebersihan. Baik, langsung saja, ini adalah skywalk ataupun jembatan penyeberangan orang yang menghubungkan stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai, tepatnya depan dari Rumah Sakit Agung ya. Posisinya seperti itu, menggunakan tiang-tiang ataupun pilar-pilar yang lebih kecil dibandingkan dengan pilar-pilar layang LRT Jakarta yang masuk ke area peron di bagian atas kali. Nah, progresnya untuk jembatan penyeberangan orang, skywalk, skybridge ini nampaknya akan masuk dalam tahap pengecoran karena sudah ada bondex-bondex. Kemungkinan juga dilakukan secara paralel ya, sambil menunggu diteruskan rangka-rangka besinya menuju ke arah halte Transjakarta yang ada di depan sana. Kita bisa lihat belokan ya, liukan dari layang LRT Jakarta mengikuti liukan dari Kali Ciliwung di sini. Salah satu pilarnya yang sempat kita amati yaitu pilar 160B yang berada di pinggir kali yang memiliki pondasi cukup besar ya. Nah, pilar-pilar kecil ini berada persis sejajar dengan pilar-pilar yang besar. Jadi pada saat bertemu dengan bagian pilar yang cukup besar, skywalknya itu akhirnya terbelah dua. Mungkin akan menjadi dua arah yang berbeda untuk lalu lintas nantinya para penumpang yang terintegrasi antara moda transportasi Transjakarta, KAI ya, dan juga LRT Jakarta. Nah, untuk trotoar sendiri kembali lagi kenapa tidak sekalian juga, karena memang ini ada pemangku kepentingan dan juga pengelolanya sendiri ya, yaitu biasanya Dinas Bina Marga DKI. Mudah-mudahan setelah selesai dari stasiun ini semuanya dapat
dibenahi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta ya, serta tentu menjadi fasilitas-fasilitas yang bermanfaat bagi masyarakat. Baik, di depan sana sebenarnya ada terminal Manggarai. Terminal tersebut sudah mulai dinaikkan juga lantainya lebih tinggi, namun apakah akan dipergunakan untuk tempat berhenti bis-bis Transjakarta atau untuk lainnya belum diketahui ya secara pasti fungsinya. Yang jelas memang akan ada pengembalian fungsi dari Terminal Manggarai menjadi terminal terpadu kawasan Transit Oriented Development, kawasan TOD di sekitar Manggarai. Baik, ini adalah sambungan dari Skywalk langsung ke bagian ujung dari stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai dan bertemu dengan salah satu pilar, jadi diarahkan, dipecah dua ya, struktur skywalknya menggunakan rangka-rangka baja saja. Ini sudah mencukupi bagi mobilitas masyarakat. Lanjut ke arah sebaliknya lagi, kita sudah berada di area ujung Jalan Minangkabau. Ini adalah arus lalu lintas dari Jalan Minangkabau di sisi timur untuk bisa menuju ke arah Saharjo kembali atau ke arah Tambak dan juga ke arah Matraman. Nah, anak tangga emergency ini juga terhubung ke arah akses koridor panjang, biasanya seperti itu untuk stasiun LRT Jakarta fase 1B. Saat ini masih perampungan tahap akhir dan kita lihat masih banyak steger-steger berada di samping dari area eskalator ya. Nanti para pekerja akan memasang kaca-kaca sehingga dinding eskalator menjadi lengkap. Tanggal 26 Agustus sebenarnya tinggal 10 hari lagi menjelang hari H peresmian. Para pekerja dan insinyur tengah fokus merampungkan tahap akhir termasuk pengujian sistem pensignalan, kelistrikan, serta integrasi prasarana bersama DJKA, Kementerian Perhubungan demi menjamin standar keamanan tertinggi bagi para penumpang. Kehadiran dari stasiun LRT Jakarta Manggarai sebagai titik akhir dari fase 1B menjadi game changer ya, karena terintegrasi langsung dengan KRL komuter lain. Ini nanti JPO-nya nampaknya akan menggunakan JPO yang sama ya, terhubung ke arah Skywalk ataupun JPO dari stasiun LRT Jakarta Manggarai ke Terminal Manggarai. Nah, kemudian juga terhubung nanti dengan Transjakarta, halte Transjakarta di bagian tengah, dan kereta bandara. Kereta bandara sendiri berada di stasiun Manggarai. Jadi untuk para penumpang yang dari Jakarta Utara ingin menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, ya, menaiki transportasi umum dapat ke Manggarai, kemudian naik kereta bandara, pindah moda transportasi menggunakan JPO tentunya dengan jarak 350 meter, lalu naik kereta bandara sampailah di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, waktu tempuh dari Kelapa Gading hingga ke Manggarai ini nantinya adalah 28 menit. Pada tahap awal, transportasi modern ini diproyeksikan dapat mengangkut penumpang adalah 60.000 sampai 80.000 penumpang setiap harinya dengan jam operasional dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam. Nah, kenapa jam operasionalnya seperti tersebut? Karena menyesuaikan dengan jam operasional dari komuter lain KAI ya. Jadi para penumpang KAI yang ingin menggunakan ataupun pindah moda transportasi menggunakan LRT Jakarta tidak perlu ragu ya, tidak perlu bimbang dengan jam operasionalnya LRT karena semuanya disamakan. Hal yang menarik dari durasi pengerjaan LRT Jakarta fase 1B ya, yang kita lihat adalah
prosesnya cukup cepat dari arah velodrome yang dimulai groundbreakingnya kembali pada tahun 2023 oleh Pak PJ Gubernur pada waktu itu, Pak Heru Budi, hingga belum sampai 3 tahun, ini tahun 2026 di bulan Agustus. Jadi tinggal 2 bulan lagi maka proyek ini berusia 3 tahun sudah dapat beroperasi ya dengan jarak 6,4 km dan mulai bermanfaat untuk mobilitas masyarakat Jakarta. Mudah-mudahan fase 1C ya setelah kajiannya selesai dapat segera dilanjutkan. Terima kasih Pemprov DKI. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan jadilah saksi sejarah untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik.